tempat makam, tempat pohon gede banget itu. Angin deres banget di sekitar kita aja. Berarti malam tuh? Malam tuh, angin tuh langsung tiba-tiba dari dalam tubuh dia ada yang ngomong, tapi mulut dia nggak gerak. Dalam keadaan dia masih tidur? Iya, dalam keadaan pingsan atau tidur, nggak tahu nih. Diam aja gini. Tapi ada yang ngomong dalam tubuh dia, mulut dia nggak gerak. Bahwa di situ itu tepatnya kerajaan jin yang ada di wilayah sono. Dipercaya gitu. Dipercaya seperti itu. Assalamualaikum sobat horor, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Balik lagi sama gua Bucek di Sobat Horor. Oke sob, di sharing horor kali ini gua nih kedatangan salah satu sobat horor yang akan membagikan pengalaman horornya buat kita semua. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita kepada orangnya. Oke bang. Halo. Siap, namanya bang? Saya Nurin Ahmad. Nurin Ahmad, asli? Kelahiran Palembang. Palembang. Sekarang di Kuningan kerja nih? Ya adalah pokoknya. Kesibukannya kerja dong? Ya pokoknya berangkat jam 7, pulang jam 4. Kerja ya? Oke siap. Oke sob, gak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Sobat Horor. Gas! Oke sob, langsung saja kita dengerin cerita pengalaman horornya dari narasumber kita pada malam hari ini, Bang Nurin. Silahkan Bang. Siap, baik. Cerita horor sepanjang hidup ada di beberapa daerah ya. Saya dari kecil itu hidup di Sumatera dan beberapa kali mengalami kejadian horor. Ini di garis bawahi dulu nih. Saya nggak menjadikan horor itu sesuatu yang mencekam, ancaman ataupun sesuatu yang terlalu drama, enggak. Saya mengalami itu ya udah, pada saat mengalami ya udah saya biarin mengalir gitu aja gitu. Jadi mungkin kalau opini saya nih, apa yang saya alami itu nggak sewah gitu ya, nggak sampai ada yang meninggal, sampai ada yang tumbal, nggak. Cuma beberapa cerita saya ini mungkin bisa jadiin ya hiburan aja buat teman-teman. Mungkin ada nanti saling sharing bersama Bang Bucek di channel ini, atau nanti bisa tambahkan di komentar, kita saling berbagi aja. Siap. Jadi buat kalian nih yang punya pengalaman sama Bang Nurin atau sama gua, kalian isi aja di kolom komentar. Oke Bang, silahkan mulai. Siap. Jadi pertama pengalaman horor saya ambil di Sumatera aja dulu ya. Boleh. Di Sumatera. Jadi waktu di Sumatera itu saya mengalami kejadian horor yang bukan saya sendiri, itu udah satu kampung lah ya kan. Teror. Ngeri banget. Jadi di kampung saya itu di Sumatera kan terpencil, lebih terpencil lagi dari kampung-kampung yang ada di Pulau Jawa. Sekelilingnya hutan. Ya. Dan rumah saya itu di belakangnya itu kira-kira 500 meter itu tempat pemakaman umum. Dari
rumah Bang Nurin? Dari rumah saya belakang. Nah persis di belakang itu tempat naruh keranda. Persis di belakang rumah saya itu tempat naruh keranda mayat sama pemandian mayat. Buset, ngeri banget. Ya alat-alat untuk pemakaman. Berarti itu rumah Bang Nurin belakangnya penyimpanan keranda sama buat pemandian mayat. Iya. Terus ke belakangnya lagi ada pemakaman umum. Iya betul. Iya, paham. Dulunya itu sebenarnya masjid. Yang mana tuh? Yang tempat pemakaman itu, tempat penyimpanan itu. Tapi karena ada masjid yang baru, jadi yang lama itu dialihfungsikan gitu kan. Siap. Nah di samping bangunan tempat penyimpanan keranda itu ada batu gede. Pokoknya batu gede nggak boleh dipindahin lah gitu kan. Itu belakang rumah persis, rumah persis. Nah suatu hari nih, waktu saya mau berangkat sekolah, kebetulan masih SMP waktu itu ya, terdengar kabar ada yang minum racun. Masih ingat tahunnya tahun berapa? Saya kelas 1, kalau nggak kelas 1, kelas 2 SMP, sekitar 2007-2008. Nah, karena kampung saya itu terpencil, sana kan sering banget bunuh diri, nggak minum racun, dan pada saat ada yang bunuh itu pasti suasana kampung itu selama 40 hari itu mencekam gitu. Setelah kematian itu? Iya, itu bukan cuma dirasakan saya aja ya, emang udah satu kampung ya kayak gitu suasananya. Waktu itu ada yang minum racun tuh, pagi minumnya sebelum saya berangkat sekolah tuh, heboh kan satu kampung tuh. Tapi belum langsung meninggal, jadi masih sempat mendapatkan pertolongan dulu gitu kan. Sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat mau dibawa ke rumah sakit, tapi di jalan meninggal. Saya waktu berangkat sekolah itu papasan sama mobil yang membawa si jenazah orang minum racun tadi, tapi masih dalam keadaan kritis gitu. Oh iya. Saya dalam hati, aduh jangan sampai meninggal, semoga sehat lagi gitu kan ya. Dengar-dengar baru sedikit minumnya gitu kan ya. Udah dikasih air kelapa buat netralisir gitu kan. Karena kalau sampai ada yang meninggal kayak gitu tuh pasti suasana kampung tuh udah nggak enak lah gitu kan ya. Mencekam ya. Nah singkat cerita, terdengar kabar meninggal di perjalanan. Iya di perjalanan meninggal. Pas saya pulang sekolah beneran udah rame kan, dan dimakamkan hari itu juga. Untuk ke pemakaman itu lewat rumah saya dong gitu kan ya. Rumah saya. Sehari 2 hari setelah dimakamkan, sebenarnya suasana kampung itu ya seperti pada umumnya gitu. Kalau ada orang meninggal pasti mencekam. Dimana anak muda nggak pada keluar malam, dan hawanya itu rada beda. 1, 2 hari, 3 hari lah mencekam banget. Terus kalau sekolah nih, kalau siang tuh cerita tentang orang yang meninggal itu di mana-mana tuh cerita. Ada inilah itulah cerita orang ya kan. Cuman kalau saya belum waktu itu ya, sampai 3 hari setelah meninggal itu saya nggak mengalami langsung. Di hari keempat kalau nggak salah, di hari keempat kebetulan kamar utama rumah saya itu di belakang, lantai 2, tapi posisinya rada belakang. Jadi otomatis kalau buka jendela dikit nih langsung kelihatan tempat keranda, tempat itu kan langsung kelihatan. Malam Sabtu kalau nggak salah ya, bener malam Sabtu. Pas malam Sabtu saya dari kecil itu emang biasa tidur menyendiri, nggak sama orang tua gitu. Berarti lantai 2? Tetap di lantai 2. Tapi nggak satu kamar sama orang tua. Setengah 3 malam saya bangun nih, karena dingin dan mau kencing ya. Tapi di belakang rumah itu, di tempat naruh keranda mayat sama tempat pemandian mayat itu, ada bunyi yang nggak asing lah. Kayak kan tempat pemandian mayat itu terbuat dari kayak seng gitu ya kan? Iya. Seng, atau kalau keranda itu stainless kan ya. Stainless biasanya mah. Kayak suara itu lagi dipukulin.
dipukulin pakai kayu kayaknya ya. Karena kalau dipukul pakai besi atau batu pasti bunyinya beda. Iya, beda. Kayu lah, pokoknya tang tang tang, dan itu berlangsung lama kan. Tang gitu aja ya. Karena besoknya hari Sabtu ya, karena malam Sabtu kan, besoknya hari Sabtu. Di kampung saya itu kalau hari Sabtu itu ada pasar tumpah. Pasar tumpah. Berarti pasar mingguan. Iya, pasar mingguan. Itu ya banyaklah pedagang gerobak gitu kan ya, pedagang sayur. Tapi itu waktu pas abang dengar suara yang mukul-mukul keranda itu sempat nengok keluar? Nggak sempat nengok. Ya karena saya nggak berpikiran ke arah sana. Yang saya pikirkan cuman, oh mungkin di sekitar sini ada orang pedagang yang lagi ngebenerin gerobaknya. Oh iya, pas ya mau kan, ibu ke pasar itu. Saya cuma berpikir itu aja. Nah, waktu paginya selesai subuh tuh, ibu saya bilang, kamu denger nggak suaranya semalam? Iya, aku bilang kan, aku malah kesel kan ya. Lagi nggak ada kerjaan banget, benerin gerobak malam-malam, mau bilang kan, emang nggak ada waktu lagi apa? Dia bilang gitu kan ya. Lagian jualan juga gerobak-gerobak kayak gitu, aku bilang kan. Aku kesel sama orang yang punya gerobak gitu kan, karena nggak ada pikiran ke horor. Karena ngiranya itu gerobak ya? Iya, gerobak. Di gerobak bakso itu kan ada seng-seng. Iya. Nah, pada saat itu ibuku ini nanya ke orang belakang rumah, samping bekas masjid tadi. Itu rumah tua. Kebetulan si orang itu memang terkenalnya sebagai paranormal di kampung saya. Orang pintar lah, orang pintar ya. Dan punya kekuatan sakti gitu ya kan. Udah tua orangnya, udah tua. Ibu saya komplain nih, nanya ke dia, kok semalam berisik banget, kata ibu saya kan. Anakmu ya yang dagang lontong atau apa gitu, benerin gerobak ya? Nanya kan ibuku ke orang pintar itu. Iya, ke orang pintar itu. Soalnya anaknya kan pedagang. Terus dijawab orang pintar ini sambil bisik-bisik gitu kan, karena nggak mau tersebar gitu kan. Semalam sudah saya usir, kata dia gitu. Semalam sudah saya usir. Nah, apa nih maksudnya gitu kan ya? Semalam sudah saya usir. Ada yang mukul-mukulin keranda mayat sama tempat pemandian mayat. Dari jam 2 sampai jam 3 lah. Aneh kan kita ya. Pas dia cerita, dia berwujud inilah, berwujud itulah gitu kan. Ada wujud binatang, terus jadi-jadian wujud ini, mukulin itu, kadang nampakin wujudnya, kata dia gitu kan. Oh, berarti bukan satu wujud ya yang... Iya. Dan si orang pintar ini katanya berinteraksi sama si yang mukulin itu. Gentayangan itu berinteraksi. Terus diusir sama dia. Udah nggak akan terulang lagi katanya. Dan beneran sampai hari itu. Dari hari itu sampai seterusnya memang nggak kejadian lagi. Terus ibuku nanya, emang siapa? Ya itu. Yang meninggal kemarin. Gitu kan. Itu pertama. Itu nggak wujud ya, itu cuman suara doang. Tapi itu maksudnya diusir dari kampung situ, apa diusir sementara dari aktivitas dia mukulin keranda? Ya saya nggak tahu lebih lanjut ya, cuman intinya setelah itu nggak ngegangguin saya lagi. Saya dan keluarga gitu. Setelah itu juga suasana kampung nggak begitu mencekam lagi. Kalau boleh tahu Bang, gini, tadi kan bilang banyak yang bunuh diri. Itu tahu nggak alasan mereka tuh bunuh diri karena apa? Ekonomi. Ya, ekonomi. Terus permasalahan keluarga. KDRT gitu. Oh iya. Itu aja sih yang di Sumatera tuh yang paling mencekam tuh. Nah, kebetulan saya tuh SMA punya teman 6 orang ya, seneng banget sama horor. Jadi kita itu setiap malam jam 1
kita pasti keluar di tempat-tempat yang katanya horor. Jadi ya waktu itu masih SMA ya, mungkin rada sesumbar mau menantang gitu kan ya. Itu tahun 2011 mungkin atau berapa? Kelas 1 SMA itu 2010 ya. Nantang, terus ada tempat yang saya kira aneh waktu itu. Pas kita datengin, itu kan makam tuh, pemakaman umum. Kita datengin jam 1 jam 2 malam lah. Hawanya itu tenang ya, kayak malam-malam pada biasanya, bintang juga banyak gitu kan. Anjing juga pada tidur. Kan kalau di Sumatera anjing itu dilepas, pada tidur. Kita lewat pun anjing tuh tidur enggak. Tiba-tiba pas kita sampai di titik tempat makam, tempat pohon gede banget itu, angin deres banget di sekitar kita aja. Berarti malam tuh? Malam tuh, angin tuh langsung tiba-tiba gitu, nggak ada hujan, cuman angin doang. Langsung angin deres, anjing tadi dari penjuru timur barat langsung menggonggong semua, semuanya. Itu kita nggak bertahan sampai lama ya di tempat itu. Di bawah pohon gede itu ada pemandian tua lah, yang dimana sering terjadi penampakan di sana kan. Cuman kita nggak berani sampai ke pemandiannya. Di bawah pohon, sampai ke bawah pohonnya aja kita nggak sanggup. Pokoknya pohon apa tuh? Apa ya? Beringin atau apa gitu? Bukan beringin, pokoknya rimbun banget. Lupa saya pohon apa. Nah setelah itu kita putar balik nih, lari kan, lari. Pas di kampung udah ada mayem, nggak ada angin, nggak ada apa. Tapi begitu kita balik lagi ke sana tadi, balik lagi. Iya, kayak ada energi yang nggak nyuruh kita buat ke sana gitu. Itu tuh. Terus yang terakhir nih pengalaman yang di Sumatera, sebenarnya banyak, cuma saya ambil yang ininya aja. Di SMA saya kebetulan bekas makam tuh. Bangunan SMA-nya? Ada pohon beringin tua banget. Dan di sekitar pohon beringin itu makam. Ada makam-makam yang belum sempat dibongkar ya. Tapi kalau untuk gedung-gedungnya itu udah bekas makam semua gitu. Waktu itu senam hari Jumat, tiba-tiba kesurupan massal, langsung pada jatuh semua kan. Siang dong? Siang, pagi senam. Yang jatuh itu cewek semua, cowok-cowok nggak ada. Kesurupannya itu berbagai macam reaksi ya. Ada yang mengaung di tempat, ada yang lari, ada yang berontak. Pokoknya 50-70 orang cewek itu udah crowded lah satu SMA itu. Banyak banget. Jadi 1 atau 2 cowok ngamanin 1 cewek kan. Ada yang megang, ada yang bacain ayat-ayat tapi nggak mempan gitu kan ya. Mereka itu maunya bukan dibacain ayat, maunya diajak komunikasi, gitu kan ya. Sampai ada satu ketika itu temen kelas saya sendiri, karena mungkin udah kecapean kali ya sama energi yang ngerasukinnya, kayaknya dia cuma bisa tiduran kan. Pas ketiduran ini, ya kita kira ya udah sadar dong gitu kan, yang ngerasukinya udah pergi dong gitu kan. Pas ditidurin dilap-lapin ini kan ya, tiba-tiba dari dalam tubuh dia ada yang ngomong tapi mulut dia nggak bergerak. Dalam keadaan dia masih tidur? Iya, dalam keadaan pingsan atau tidur, nggak tahu nih. Diam aja gini, tapi ada yang ngomong dalam tubuh dia, mulut dia nggak gerak. Ngomong apa tuh? Suaranya suara nenek-nenek ya, nenek udah tua. Dia ngomongin soal kenapa bisa kejadian kesurupan massal kayak gini. Akhirnya di sana terbongkar. Ternyata sebelumnya ada siswa yang jahil lah, yang nakal tuh, kencing di bawah pohon beringin itu. Kencing sembari menantang gitu loh. Menantang terus mandi di samping pohon beringin itu kan sungai itu. Mandi tanpa busana, kencing di bawah pohon beringin dan menantang gitu kan ya. Nantangin lah. Akhirnya si nenek itu berpesan dalam tubuh teman saya tadi ya. Saya sebutin nama-nama ini kata dia. Tolong dikasih tahu. Jangan suka kencing sembarangan. Jangan suka nantang-nantang.
saling menghormati dimanapun berada. Terus anehnya selain itu, dia ngebocorin guru-guru yang suka curang, yang suka ngambil uang LKS gitu ya, yang suka tiba-tiba iuran padahal nggak ada. Dia ngebongkar semua kebobrokan sekolah itu. Ngomong si nenek-nenek itu dalam tubuh teman saya. Terus bilang, tolong diperingatin itu, jangan berbuat gini. Nah dari sana saya yang hobinya horor itu akhirnya mengambil kesimpulan, oh ternyata jin aja ngerti etika gitu kan. Mana dia ngajarin etika. Jin itu nggak seneng kalau ada yang curang, ada yang maling, ada yang berbuat kerusakan, itu nggak senang. Dari sana saya, wah berarti memang ada dimensi lain sebenarnya yang hidup berdampingan dan mengawasi kita. Iya pasti. Gitu kan ya. Akhirnya dari sana saya tuh bukannya nggak takut ya sama jin, maksudnya lebih ke ya saya pasti tahu, saling menghormati aja. Jangankan ke manusia, ke jin kita juga saling menghormati. Dari pengalaman saya di Sumatera itu, saya mengambil kesimpulan demikian. Dan apa namanya, di Sumatera menurut saya sih nggak seberapa. Saya baru merasakan pengalaman horor yang sebenarnya itu waktu saya merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa. Gitu. Yang pengen gua tanya Bang tentang masalah sekolah yang tadi tuh, yang sempat kesurupan massal. Itu berarti si pohon beringin itu posisinya di sebelah mana sekolahan tuh? Belakang sekolah. Berarti belakang sekolah tuh ada pohon beringin langsung ke sungai. Di pinggir sungai ya. Oke. Terus tadi gini Bang, yang tadi bilang ada anak sekolah yang kayak menantang tuh, yang kencing terus mandi telanjang lah. Itu maksudnya nantang itu nantang secara lisan atau gimana? Kalau dari kejadiannya persis, saya nggak di sana ya waktu menantang itu. Saya cuman mendengar pengakuan dari si jin yang ngerasukin tubuh teman saya sendiri. Kalau nama-nama yang disebutkan oleh jin itu telah mengotori tempat mereka dengan cara mengencingi dan mandi tanpa busana dan nantangin, dan mereka merasa terganggu dengan orang yang mandi tanpa busana. Nah terus saya agak lupa ini pengakuan dari jin atau apa namanya, ada cerita dari teman saya. Intinya yang bersangkutan itu kencing di bawah pohon terus sambil ngomong, mana jin di sini katanya. Gitu ya gitu. Cuman saya nggak tahu persis yang itu omongnya lebih. Siap. Terus cuma kalau pengakuan jinnya, dia merasa risih kalau ada orang yang mandi tanpa busana terus mengencingi, mengotori tempat mereka. Gitu. Dan nama-namanya disebutin sama, termasuk nama guru-guru yang bermasalah tadi gitu. Kalau abang tadi bilang merantau nih, sekarang kan sedang di Kabupaten Kuningan ya? Iya. Kabupaten Kuningan. Nah, abang di Kuningan ada berapa bulan atau berapa tahun di sini? Setahun setengah. Mungkin abang belum pernah yang namanya main ke kampung yang banyak orang bilang itu kampung rada angker. Pernah denger nggak? Kuningan belum pernah. Nah gini Bang, ada sih di Kuningan itu ada satu desa yang banyak orang tuh, itu namanya desa, gak usah gua sebutin namanya, kita sebut aja desa X ya. Desa X yang banyak orang itu bilang itu desa rada angker dan menyimpan banyak misteri. Nah, salah satu pengalaman yang pernah dialamin sama orang penghuni itu desa, ada satu kejadian kayak gini. Siang bolong Bang, siang bolong jam 8 jam 9 pagi lah. Itu ada satu hari sekitaran jam 8 jam 9 pagi itu ada ibu-ibu yang lagi nongkrong di depan rumah salah satu yang nongkrong itu. Yang ya biasa nongkrong, biasa ibu-ibu kayak gimana sih nongkrong kan. Sekitaran tahun 2000-an lah. 2000-an ke bawah dikit. Nah, lagi asik ngobrol, ibu-ibu biasalah aktivitas di pagi hari, beres pekerjaan rumah. Itu dari arah
Berarti kalau itu jalannya dari barat ke timur. Ya. Itu ada satu angkutan umum datang. Angkot. Gitu. Angkot berarti angkot datang, berhenti pas di depan orang-orang yang lagi nongkrong itu. Turun si supir, beres berhenti mobil, si supir turun ngebuka pintu belakang yang biasa dipakai buat para penumpang. Itu dibuka, dibuka. Itu ibu-ibu cuman bisa liatin doang. Ini si bapak supir lagi ngapain gitu kan? Pokoknya belum berani nanya lah. Itu si supir buka pintu belakang yang buat penumpang. Nggak lama kemudian ditutup lagi itu pintu belakang, ditutup lagi, dikunci. Itu supir balik lagi ke tempat dia. Itu mobil jalan lagi. Pokoknya tuh ibu-ibu nggak ada perasaan curiga lah atau apa. Pokoknya itu berasa normal. Sampai pada akhirnya datang sore hari. Nah, sore hari itu yang punya rumah yang tadi paginya dipakai nongkrong sama teman-teman si ibu sama ibu-ibu itu ngelihat mobil yang tadi pagi datang lagi sekitaran jam 4 beres asar. Nah, mobil yang tadi pagi datang lagi pas di depan rumah yang tadi pakai nongkrong. Tapi itu si mobil supirnya tuh nggak keluar, cuman diam di dalam mobil. Diperhatiin sama si ibu yang punya rumah itu, diperhatiin kok nih si bapak nggak keluar. Akhirnya si ibu yang punya rumah nyamperin ke mobil itu, mobil angkot. Ngomong kayak gini si ibunya, "Pak, maaf," ini pakai bahasa Sunda ya, kita langsung aja ke bahasa Indonesia. "Ya Pak, maaf, bapak di sini nungguin siapa?" Bapaknya jawab nih, bapak supirnya, "Gini Bu, kan tadi pagi saya itu nganterin rombongan haji. Rombongan haji sejumlah 8 pasang. 8 pasang enggak, 4 pasang. Berarti kan 8 orang. Ya, 4 pasang haji, 8 orang. Nah, mereka bilang mereka itu mau kondangan. Nah, pas mereka turun, mereka mau berangkat ke rumah yang dituju yang lagi hajatan, ada salah satu haji laki-laki ngomong kayak gini, 'Pak supir, nanti sore jam 4 jemput lagi ya.' Ya saya kan supir, iya aja. 'Oh iya Pak, siap,' gitu kan. Nah, sekarang jam 4 saya mau menjemput mereka." Nah, yang punya rumah ini kaget. Kagetnya kenapa? Karena di tempat dia tinggal itu nggak ada yang hajatan. Nggak ada yang hajatan. Lalu ini si ibu-ibu yang punya rumah ini ngomong, "Pak, maaf, ini bukan nakut-nakutin atau gimana. Emang saya tadi pagi itu lagi nongkrong di depan rumah saya sama tetangga-tetangga saya. Itu saya lihat Bapak. Tadi sekitaran jam 9 saya lihat Bapak berhenti di depan rumah saya. Terus Bapak keluar dari tempat Bapak supir itu kan. Terus Bapak buka itu pintu yang buat penumpang. Terus Bapak tutup lagi. Terus Bapak berangkat lagi. Itu bener Pak, saya itu nggak lihat orang ataupun haji sampai 4 pasang dalam kurung 8 orang. Itu saya nggak lihat ada orang yang turun dari mobil Bapak." Dari mobil Bapak. Ini kan tanda kutip ya. Nah, si supir ini bilang lagi, "Ih, sampai ngomong demi Allah. Demi Allah Bu, tadi pagi saya bawa rombongan haji 4 pasang, katanya mau kondangan. Nah, mau kondangan. Dan ada satu orang yang bilang minta jemput lagi, saya kesini lagi. Pokoknya Pak, sekarang gini aja dah, daripada Bapak takutnya celaka atau gimana kita ngobrolnya di rumah saya aja." Ya udah. Nah, akhirnya si bapak supir keluar dari mobil, mampir ke rumah si ibu yang tadi ngobrol itu. Nah, gini aja Pak, pokoknya di sini tuh nggak ada yang hajatan. Terus tadi Bapak dari mobil nggak ada orang yang turun dari mobil Bapak. Terserah Bapak mau gimana, mau percaya atau enggak, pokoknya di sini nggak ada yang hajatan. Nah, Bapak mau pulang langsung nggak apa-apa, mau di sini dulu, mau ngopi dulu nggak apa-apa. Nah, ini si Bapak pas turun dari mobil, terus masuk ke rumah si ibu itu, pas si ibu ngomong kesekian kalinya buat meyakinkan bahwa di tempat itu nggak ada yang hajatan, lemes dia. Lemes. Mungkin dia berpikiran ini yang tadi pagi gua bawa 4 pasang haji, itu berarti bukan orang. Jin gitu. Mungkin jin, tapi kayaknya sih jin Islam kali ya. Jin Islam. Tapi ya gitu bilangnya, "Ini saya Bu, saya nggak sempat dibayar."
Ada lucunya juga. Ini saya nggak sempat dibayar, katanya mau dibayar nanti pas dijemput, gitu kan. Jadi mungkin lemesnya pertama lemesnya udah nganterin makhluk ya yang di luar nalar manusia. Yang kedua mungkin lemesnya belum dibayar itu Iya, nggak dapat uang. Nah iya makanya itu kan. Akhirnya melihat si bapak supir ini lemes, mungkin si ibu-ibunya nggak tega kali ya. Akhirnya dia ke dalam ngambil air putih, disuruh minum dulu, terus dilarang untuk berangkat dulu. Udah di sini aja dulu, istirahat dulu, nanti kalau bapak udah pulih silahkan pulang. Gitu. Ya udah. Itu Terus sampai ketahuan nggak sebenarnya 4 pasang haji tadi? Apakah memang ada kisah sebelumnya di desa itu? nggak ada. Nggak ada. Cuman gini bang. Jadi saya ini ya, gua gambarin. Jadi gini. Ini rumah yang tadi si ibu-ibu nih. Nah ini jalan gede nih. Ini jalan-jalan utama. Jadi di sini tuh ada gang. Ada satu gang masuk ke dalam. Nah nanti di ujung gang ini ada satu aliran sungai kecil. Yang nanti nih sungai ini mentok ke satu tempat, bisa dibilang buntu, emang buntu, tapi entah kemana airnya buntu. Nah ini yang di desa sini, di desa yang tadi tempat ini itu udah bahwa di situ itu tepatnya kerajaan jin yang ada di wilayah sono. Dipercaya seperti itu. Mungkin ya mungkin yang ini di kerajaan ini mungkin lagi ada hajat kali. Ini paling diondang kayaknya. Benar. Gitu. Ngeri juga kan kalau sampai gitu. 4 pasang, bayangin aja. Iya, 4 pasang. Cuman untungnya lagi nganterin nggak ada kejadian aneh-aneh. Karena ya itu supirnya bilang pokoknya ini orang yang 4 pasang haji ini dari raut muka atau apalah itu seperti manusia biasa. Nggak ada yang serem, nggak ada yang nyeremin gitu kan. Nggak ada yang mencurigakan. Nggak ada yang mencurigakan. Itu. Jadi nanti Kuningan mana? Kuningan Timur. Di mana kira-kira? Kuningan Timur. Nanti dah kalau ada waktu kita explore ke tempat sana lah. Kalau ada waktu. Tapi dalam mimpi itu saya tahu kalau kamar saya itu ditutup gitu kan. Saya ngerasa nggak bakal bisa masuk nih. Ternyata tembus. Si kuntilanak itu kayaknya tembus di pintu saya. Yang ketawa itu bukan suara saya. Kalau saya yang ketawa, saya hafal dong. Ketawa saya gimana gitu. Iyalah. Itu ketawa itu bukan saya. Mulut saya nggak gerak, tapi dalam sini sampai sini tuh ketawa. Gitu kan. Di sini tuh sesek. Kayaknya dia nggak berhasil menguasain badan saya. Tapi ada satu malam, satu momen dia itu sampai yang namanya hubungan itu. Sampai ya pas dia bangun dari mimpi itu, dia dengan yang mimpinya seperti itu, ya basah. Iya. Basah. Yang mewajibkan dia harus mandi. Iya. Ya kan? Nah, pas di ujung